nama saya Siti Hoyema akan melaksanakan PPL Aksi 2 di SD Negeri 01 Kedungmuni kelas 6 dengan materi hak dan kewajiban. Selamat mengikuti. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alamin. Sekarang Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahina wassalatu wassalam linnaki hafidina ya Allah ya Rabbana amtana sujudna arida amadalukuna dunyana wa urana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Muqim ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Maliku ya Karim ya Musawwir ya Wahhab ya Qaharu ya Wahhab ya Rabb. Sekarang saya absen dulu. Aditya Kismara Harja, Arkana Mirza Saputra, Karisa Gini Sakira, Vera Dwi Anggraini, Hatta Fastabikul Khairat, Hendrik Alvaro, Irna Fanania, Muhammad Hairul Faizin, Muhammad Lutfi Afianto,
Muhammad Wahyu Tri Rizkiono, Muhammad Yoda Ahmad Hamisan, Muhammad Putra Vanesta, Muhammad Alif Di Setia Hidayah, Muhammad Adib Setiawan, Muhammad Gilang Ramadan, Muhammad Kensi Farisi, Muhammad Maulana Rizki, Nailatul Aisyah, Putri Mega Pertiwi, Revan Marcelo Karisma, Sabila Nuril Hidayah, Sinta Rima Kumara, Zaka Rizky Mahendra. Nah, alhamdulillah hari ini masuk semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar? Ya, coba kita ice breaking sebentar untuk semangat dalam belajar. Tepuk semangat. Semangat. Ya, bagus. Kemarin kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Ya. Kita lanjutkan lagi materinya sama, hak dan kewajiban dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak dan kewajiban. Apakah anak-anak pernah melaksanakan kegiatan yang menyenangkan orang lain, misalnya orang tua, teman atau masyarakat lingkungan kita? Pernah. Bisa memberi contohnya, Mas Zaka? Misalnya apa? Bergotong royong. Bergotong royong, berarti itu termasuknya hak atau kewajiban? Kewajiban. Apakah hak kewajiban itu Mbak Sinta? Kewajiban. Ya, bagus. Segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Untuk mengingat yang lalu, apakah hak itu Mas Vanesta? Ya. Boleh. Contoh yang lain, Mbak Naila, untuk yang kewajiban. Membantu orang tua. Bagus. Mbak Putri, contohnya apa selain membantu orang tua? Belajar. Boleh. Terus yang hak, coba Mbak Irna, contohnya apa? Menerima kasih sayang dari orang tua. Betul, bagus. Nah, sekarang adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Contohnya, kalau di lingkungan rumah, kemampuan ekonomi keluarga. Yang kedua, aktivitas orang tua. Aktivitas lain di rumah. Misalnya, hak kita ya di lingkungan rumah, kemampuan ekonomi keluarga. Ya. Misalnya kebetulan ekonominya tidak begitu tinggi, ya, sedang-sedang saja. Misalnya kamu kok pinginnya minta mainan apa-apa, yang misalnya harganya mahal, walaupun itu hak, itu kadang tidak memperoleh, ya.
karena mintanya yang mahal-mahal kamunya, ya. Orang tuanya bisanya membelikannya yang sederhana. Nah, sudah dibelikan, berarti kamu sudah menerima haknya di rumah. Terus aktivitas orang tua, misalnya kamu belajar harus didampingi orang tua di rumah misalnya ya, karena orang tuanya bekerja sibuk, nah kamunya kadang terabaikan belajarnya untuk mendampingi anak belajar, itu nantinya kurang ya. Hanya kamu menerima hanya untuk didampingi sebagai orang tua kurang, tetapi kamu harus tetap semangat untuk belajar mandiri. Atau aktivitas lain di rumah, ada yang orang tuanya bekerja di rumah misalnya, nah begitu juga ya, kamunya pagi-pagi sudah berangkat semua ya. Terus lingkungan sekolah, waktu belajar ya, waktu belajar kamu di dalam kelas misalnya ini belajar, kamu kan sudah mendapatkan hak belajar di kelas, tapi karena teman-temannya misalnya ada yang rame atau yang dongeng sendiri ya, kurang memperhatikan guru, nah jadi waktunya kamu belajar agak terganggu dengan teman yang lain, ya kan? Haknya kamu bisa berkurang juga. Nah kewajibannya kamu yang lain ya harus jangan bermain sendiri atau dongeng sendiri. Waktu bermain, nah hak kamu bermain ya di halaman sekolah waktu istirahat misalnya, sudah bel masuk, kamu masih asik bermain sendiri, padahal waktu belajar sudah dimulai. Ada beberapa anak yang belum masuk, kamu boleh mendapatkan haknya itu ya, mendapatkan hak bermain, tapi kewajibannya kamu masuk kelas tepat, jangan bermain terus. Terus aktivitas lain di sekolah juga sama. Aktivitas lain apa? Contohnya misalnya Mbak Karisa, aktivitas lain di sekolah misalnya waktu istirahat apa? Misalnya jajan ya, misalnya jajan ya, karena rame tidak antri misalnya, ya, haknya kamu harusnya antri tidak antri, nah ada yang haknya terlewatkan ya, kewajibannya berarti kan harus antri. Terus lingkungan masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan masyarakat, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Misalnya, contohnya keadaan masyarakat dalam menjaga kebersihan. Misalnya ada orang yang buang sampah sembarangan. Nah, misalnya di saluran selokan tempat air ya, buangnya sembarangan. Itu juga nantinya mempengaruhi hak masyarakat lainnya ya. Airnya tidak mengalir dengan lancar. Usia, misalnya ya, ada yang bermainnya dengan teman sebaya atau yang lebih tua. Keadaan masyarakat dalam menjaga keamanan, misalnya ada diadakannya untuk menjaga keamanan, biasanya apa? Kalau malam-malam itu ronda malam ya. Anak-anak di lingkungannya masih ada ronda malam? Masih ada? Nah, bagus. Itu untuk menjaga lingkungan agar aman. Terus penggunaan hak yang bertanggung jawab.
Jangan asal menuntut haknya saja ya. Kita juga harus bertanggung jawab. Hak adalah Mas Bayu apa? Yang harus kita dapatkan. Boleh ditulis dulu. Ditulis biar tidak lupa. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sejak lahir. Contohnya tadi sudah banyak sekali ya. Dicatat dulu, hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita peroleh sejak lahir. Ya. Terus kewajiban adalah hak yang harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, itu tadi ya, sudah ada contoh-contohnya baik di dalam kelas, di sekolah, rumah maupun di lingkungan. Sekarang ditulis kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Contohnya, mematikan saklar saat listrik selesai dimanfaatkan. Haknya adalah kita merasakan tagihan biaya listrik lebih murah. Kayak tadi, belajar selesai belajar, waktu malam hari listrik dimatikan. Agar tagihan kita, biaya dalam membayar listrik lebih ringan. Ataupun menonton televisi. Kalau sudah selesai, hak kita kan menonton TV untuk hiburan, untuk mendengarkan informasi yang ada dalam TV. Misalnya, kewajiban kita adalah setelah selesai dimatikan televisinya. Nanti kita akan mendapatkan hak, yaitu tagihan biayanya lebih ringan, lebih murah. Ya. Terus, mematikan televisi setelah menonton merupakan contoh penggunaan hak pemanfaatan listrik secara bertanggung jawab. Anak-anak, itu ada gambar anak. Menurutmu apa kewajiban yang dilakukan Jonas? Ada tempatnya. Nah, apa yang akan diperoleh oleh Jonas ketika mendapatkan lingkungan yang bersih, bagus? Ya. Terus, gambar apa ini anak-anak? Sedang piket. Nah, ini termasuk kewajiban atau hak? Kewajiban. Hak yang kita peroleh adalah ruangan tempat belajar nyaman, bersih, haknya. Contohnya, kalau di masyarakat ada dealer, mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keselamatan di jalan.
Oleh karena itu, kewajiban kita adalah berkendara dengan kecepatan yang sesuai. Makanya kalau misalnya kamu naik sepeda di jalan, nggak usah ngebut atau egal loh. Ya, kadang ada yang seperti itu. Terus ngebut. Kalau mau menyeberang kadang nggak tengok-tengok kanan kiri terlebih dahulu. Nantinya bisa terjadi kecelakaan. Kalau terjadi kecelakaan berarti yang rugi siapa? Coba Mas Alif, kenapa kepalanya dipegang? Ayo semangat ya. Kalau egal terjadi kecelakaan, ceritanya ya dari situ. Kalau terjadi kecelakaan, siapa yang rugi, Mas Alif? Yang rugi diri sendiri dan juga orang lain. Ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya, Nana? Antara hak dan kewajiban serta faktor-faktor yang mempengaruhinya? Tidak ada. Ya, coba kita berdiskusi terlebih dahulu. Ya. Yang kemarin kamu itu buka nggak apa-apa. Ditulis kelompok nama, jangan lupa. Biar sama ya urutannya. Limanya sini coret. Bukan nomornya. Wes sudah enggak apa-apa. Seperti itu. Ya. Udah. Nah, ini satu kelompok, nah ini kan kerja kelompok. Diskusikan bareng-bareng. Tuh, permasalahannya ada juga itu. Sekeluarga sedang ke taman kota. Sore-sore misalnya jalan-jalan.
Martir tidak teratur. Penyebabnya apa? Ya boleh didiskusikan. Nah, sudah dikerjakan Bu. Apa? Listrik dan tidak. Di sekolah. Kalau ini kan berarti di rumah. Ini apa? Kelas. Masalahnya misalnya kelas kotor. Nah, penyebabnya apa? Berarti kamu membuang sampah sembarangan. Terus senang-senangnya apa? Biar tidak kotor. Itulah seperti itu. Kalau ini masalahnya apa? Pemborosan listrik. Boleh. Oke, harus sama ya. Satu kelompok kan sama, bukan ini kan biar kamu bisa bacaannya, pertanyaannya apa. Ya, ini kerja kelompok. Diskusikan bareng-bareng teman. Ya apa? Diskusikan bareng-bareng, ya. Ini kan kerja kelompok.
Nanti kalau yang sudah selesai dipresentasikan di depan kelas. Nah, rencananya apa? Ya? Nah, berarti harus piket bersama, membersihkan kelas, ya. Karena kelas kotor, penyebabnya tidak ada yang piket. Nah, rencananya berarti harus melaksanakan bersama, membersihkan kelas. Sananya sudah, Pak. Artinya akan belajar dengan nyaman. Kewajiban lainnya di dalam kelas kita berarti apa? Agar nyaman ketika belajar. Contohnya, Kensi, coba jangan ngalamun aja. Apa? Kewajiban kita agar nyaman di sekolah dalam belajar. Ya, itu hak kita. Kewajibannya kita apa berarti? Biar di dalam kelas nyaman. Itu kewajiban. Nah, lainnya lagi ketika kita sudah memasuki belajar. Apa? Biar nyaman belajar kita. Mas Salib, apa kira-kira? Contohnya selain piket tadi sudah dibersihkan, sudah piket, agar nyaman ketika kita belajar seperti ini, itu juga kelompok, apa kira-kira? Bisa sambil dicatat. Itu hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir, bisa dicatat. Berarti kita mengeluarkan
buku tulis dan alatnya. Coba dicatat biar tidak lupa. Contohnya apa tadi Mas Kenzi? Agar kita nyaman, selain sudah dipiket, itu apa? Biar nyaman. Biasanya yang sering anak-anak lakukan itu biar nyaman. Bukan. Kewajiban kita. Arkana, coba Mas Arkana apa contohnya? Mendengarkan guru. Bagus. Apalagi Mas Gilang? Selain mendengarkan, memperhatikan guru, apa kewajiban kita biar nyaman? Tidak bermain sendiri ketika guru menerangkan. Bagus. Mas Hatta, apalagi lainnya? Tidak bertengkar dengan temannya, boleh. Sudah dicatat semuanya? A adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh sejak lahir. Terus kewajiban adalah sesuatu atau segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Segala sesuatu yang harus kita laksanakan itu adalah kewajiban. Sambil mengulang yang lalu, lebih penting mana antara hak dan kewajiban? So, stop. Coba ini, Mas Ardip, lebih penting mana antara hak dan kewajiban? Sama-sama penting. Mbak Karisa, lebih penting mana antara hak dan kewajiban? Sama-sama penting. Mengapa? Mengapa sama-sama penting? Mbak Sinta, mengapa hak dan kewajiban sama-sama penting? Kalau mengapa berarti biasanya dengan menggunakan karena. Iya, betul, bagus. Karena harus dilaksanakan secara seimbang. Misalnya kamu bermain saja, disuruh belajar tidak mau. Berarti kamu hanya menuntut haknya saja, itu tidak boleh. Ya, kewajibannya belajar juga harus dilaksanakan. Jangan menuntut hak saja. Alhamdulillah sudah 30.
Udah selesai, Pak. Udah belum? Ini kemarin nggak dikerjakan bareng-bareng. Nah, kalau itu dilihat. Ya jangan, ya harus listrik ya listrik lah. Oh, kamu jangan tempat sampah. Listrik Bapak mau dimasukin tempat sampah. Enggak. Boleh. Kesulitan yang muncul ketika melakukan aksi penyelesaian masalah. Susahnya membangun kesadaran tentang pentingnya menghemat listrik. Masih ada anak yang membuang sampah sembarangan meskipun sudah diingatkan. Dan terima kasih. Bagus. Ini sambil dipikir aja terima kasih semuanya yang telah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Kesulitan yang sekarang dikumpulkan terlebih dahulu hasilnya yang tidak mau bisa tidak mau membantu misalnya tidak semua anak misalnya seperti itu. Nah, kemarin dirancang di rumah gimana? Dilihat nggak apa-apa? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Laporan aksi tindakan penyelesaian masalah di sekolah. Permasalahan: parkir tidak teratur dan tidak rapi. Penyebab: karena banyak orang yang parkir sembarangan. Rencana aksi tindakan penyelesaian masalah: kita akan merapikan sepeda-sepeda yang tidak teratur. Pelaksanaan aksi penyelesaian masalah: kita merapikan sepeda-sepeda yang tidak teratur dan memberi himbauan agar memarkirkan sepeda dengan teratur. Kesulitan yang muncul ketika melakukan aksi penyelesaian masalah: walaupun sudah diberi himbauan, tetapi tetap saja ada yang memarkirkan sepeda sembarangan. Sekian, terima kasih. Ya, bagus. Ada yang mau menanggapi dari presentasi teman ini, Mas Lana? Ada? Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Laporan aksi tindakan penyelesaian masalah di sekolah.
Permasalahan, masih banyak sampah, kebersihan kelas masih kurang, dan masih banyak murid yang tidak membawa perlengkapan sekolah. Contoh, topi, dasi, seragam tidak rapi, dan lain-lain. Penyebab, kurangnya kesadaran setiap anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Untuk setiap kelas, masih banyak murid yang melalaikan piket kelas. Kurangnya kesadaran murid yang terkadang lupa perlengkapan sekolah. Rencana aksi tindakan penyelesaian masalah. Menyediakan tempat sampah lebih banyak, mengingatkan dan menyediakan alat-alat kebersihan yang lebih baik, membuat poster tentang pentingnya perlengkapan sekolah. Pelaksanaan aksi penyelesaian masalah, menegur dan mengingatkan setiap murid untuk tidak membuang sampah sembarangan, selalu mengingatkan jadwal piket kelas setiap kelompok piket, mengingatkan dan memberi penjelasan soal pentingnya perlengkapan sekolah. Kesulitan yang muncul ketika melakukan aksi penyelesaian masalah. Masih ada yang membuang sampah sembarangan. Ada juga setiap kelompok piket yang tidak mau membersihkan bersama-sama. Masih ada juga sebagian anak yang lupa perlengkapan sekolah. Sekian, terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Bilang apa, Vera? Bilang. Bilang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Laporan aksi tindakan penyelesaian masalah di sekolah. Permasalahan kelas kotor, halaman sekolah kotor, siswa datang terlambat. Penyebab tidak ada yang piket kelas, para siswa membuang sampah sembarangan, siswa tidur terlalu malam. Rencana aksi tindakan penyelesaian masalah, membuat jadwal piket, menyediakan tempat sampah dan alat kebersihan, tidak tidur terlalu malam. Pelaksanaan aksi penyelesaian masalah, mengingatkan teman untuk piket kelas, mengingatkan teman untuk membuang sampah pada tempatnya, siswa harus tidur lebih awal. Kesulitan yang muncul ketika melakukan aksi penyelesaian masalah. Meskipun siswa sudah diingatkan untuk piket kelas, tetapi siswa tidak mau piket kelas. Masih ada siswa yang membuang sampah sembarangan, meskipun sudah diingatkan oleh guru maupun siswa. Walaupun sudah diingatkan ibu untuk tidak tidur terlalu malam, tetapi siswa tersebut tetap tidur terlalu malam. Bagus. Maulana apa Mas Revan yang siapa? Siapa dulu? Hah? Revan. Yang kencang suaranya. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Laporan aksi tindakan penyelesaian masalah di sekolah. Permasalahan, kelas menjadi kotor. Penyebab, tidak ada yang mau piket dan banyak sampah berserakan di kelas. Rencana aksi tindakan penyelesaian masalah, membersihkan kelas, mengingatkan siswa jika ada yang belum piket, dan mengingatkan teman jika tidak ada yang membuang sampah di tempatnya. Pelaksanaan aksi penyelesaian masalah, piket bersama-sama membersihkan kelas, membuang sampah pada tempatnya.
Kesulitannya muncul ketika melakukan aksi penyelesaian masalah. Masih ada siswa yang tidak mau membantu membersihkan kelas. Kesadaran siswa kurang terhadap kebersihan kelas. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Laporan aksi tindakan penyelesaian masalah di sekolah. Permasalahan pemborosan listrik, kelas kotor, banyak membuang sampah sembarangan. Penyebab menyalakan listrik di siang hari, tidak ada yang piket, tidak ada tempat sampah. Rencana aksi tindakan penyelesaian masalah. Membuat poster tentang menghemat listrik, menyediakan alat kebersihan, tempat sampah, membuat jadwal piket kelas. Pelaksanaan aksi penyelesaian masalah, menempelkan poster di sekitar sekolah, piket kelas sesuai jadwal, mengingatkan jika ada siswa boros listrik. Jawab tapi bertanya. Paham ora? Pertanyaannya ini. Kita di sini kok. Anak-anak, ini tadi udah belajar tentang hak dan kewajiban, ya. Ada yang mau bertanya? Yang mau ngacung, yang mau bertanya ngacung. Oh, Mbak Naila, silakan. Mau tanya apa, Mbak? Mana yang harus didahulukan antara hak dan kewajiban? Mbak Naila bertanya, dengarkan baik-baik ya. Mana yang harus didahulukan antara hak dan kewajiban? Antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Tidak boleh menuntut hak dulu, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Berarti kita melaksanakan kewajiban dahulu, baru kita akan mendapatkan hak. Berarti yang didahulukan apa dulu? Kewajibannya. Kamu belajar dengan giat. Ketika kamu akan bermain minta izin sama orang tua pasti akan memberikan izin, ya. Contohnya kan kalau belajar di rumah seperti itu, misalnya, ya. Kamu sudah belajar mengerjakan PR, kewajiban-kewajiban kamu sebagai pelajar sudah dilaksanakan. Kamu boleh menuntut hak, ya. Haknya, Bu, ingin bermain sebentar. Bu, ingin main HP sebentar. Itu orang tua pasti akan mengizinkan, ya. Itu contohnya di rumah. Untuk di sekolah, misalnya hak kamu jam 9 istirahat, ya, jam 9 istirahat. Kamu nanti akan mendapatkan setelah kamu sebelum jam 9 belajar dulu kewajibannya, ya. Nah, berarti antara hak mana yang harus didahulukan? Kewajiban. Setelah itu kamu akan mendapatkan haknya. Itu seperti itu. Ada lagi? Tidak. Kalau sudah berarti hasil diskusinya bisa dikumpulkan. Ini nanti ada evaluasi secara individu. Ya, kalau ini tadi berkelompok. Ini nanti tinggal menyilang pada jawaban yang benar. Ya. Bismillah dulu kalau mau mengerjakan soal.
Dinamai kanan atas nomor urut absen dan kelas. Ya. Nama, nomor urut absen, kelas. Yang kanan atas, ya, di sini. Ya. Tinggal menyilang di A, B, C, atau D-nya saja yang kamu anggap jawaban itu benar. Ada balik sebelah. Tapi nanti sampai jam. Jam 10. 10. Boleh nulis di papan tulis? Boleh ya. Berdoa hal asli gitu, Bu. Setelah ini. Iya. Sudah selesai semua? Sudah? Ya, boleh dikumpulkan. Satu kayak dua ya. Udah? Sudah? Kita akan membuat kesimpulan hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu
Adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Kewajiban adalah yang harus kita kerjakan. Antara hak dan kewajiban, harus dilaksanakan secara seimbang. Antara hak dan kewajiban mana yang harus dikerjakan dulu? Yang harus dikerjakan dahulu. Adalah kewajiban. Setelah itu kita akan mendapatkan hak yang kita peroleh tidak boleh mengganggu hak orang lain. Contohnya apa tadi? Dalam gambar mengendarai sepeda atau mengendarai sepeda motor di jalan raya tidak boleh ngebut ya. Kecepatannya harus disesuaikan. Kira-kira kalau jalan rayanya sepi, ya kita boleh agak kencang, cepet. Kalau rame, ya kita harus pelan-pelan agar tidak terjadi apa? Kecelakaan. Kalau terjadi kecelakaan, siapa yang rugi? Diri sendiri dan orang lain. Ya, berarti kita kalau pelan melaksanakan kewajibannya agar orang lain tidak terganggu dengan hak-hak kita dalam menggunakan jalan raya. Misalnya, terus kalau di masyarakat rumah sekitar kita, misalnya kita tidak boleh mendengarkan radio atau menyetel suara musik ya yang kenceng-kenceng. Nah, itu jangan sampai mengganggu hak orang lain yang kebetulan misalnya mau istirahat atau ada anak kecil yang perlu tidur siang atau apa ya, kita juga harus menjaga hak-hak orang lain di sekitar rumah. Hak di kelas misalnya kayak tadi ya, juga kita tidak boleh rame ya, agar teman yang mau belajar yang sungguh-sungguh tidak terganggu ya. Oh ya, kita sebentar lagi ice breaking dulu biar agak rileks ya. Oke, tepuk tangan semangat yuk. 1, 2, 3. Semangat. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3.
Biar jadi 3 kali, sekali lagi. Tuh, 2, 3. Nah, kita sudah mengerti tentang hak dan kewajiban segalanya, contoh-contohnya semuanya. Ya. Kesimpulannya, kita harus menjaga hak-hak orang lain. Kita menjaga atau menjalankan kewajiban kita, ya, agar hak dan kewajiban bisa berjalan seimbang. Ya. Tidak boleh menuntut haknya terlebih dahulu sebelum menjalankan kewajibannya. Ya. Itu yang harus kita laksanakan. Nantinya kita akan dalam hidup ini akan berjalan lancar. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, guru mau tanya terlebih dahulu. Bagaimana pembelajaran hari ini, anak-anak? Hal apa tadi yang kamu sukai? Insya Allah minggu depan kita akan melihat video lagi dalam pembelajaran, biar semangat dalam belajar ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi husrin illa ladina amanu wa amilus salihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil